dalam sebuah kaidah, kasratul asma tadullu ala syarafatil musamma. Artinya banyaknya nama menunjukkan mulianya yang punya nama. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pertama, hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumus Sakha. Apa arti Yaumus Sakha? Hari penuh semangat untuk berdharma. Maka dharmakalah apa-apa yang ada pada diri pribadi kita pada hari itu. Apakah uang atau kue-kue, makanan-makanan, maka dharmakalah, berikanlah kepada orang-orang yang berkunjung ke rumah kita, bertamu ke rumah kita. Karena hari itu disebut dengan Yaumus Sakha, hari penuh semangat untuk berdharma. Bukalah rumah selebar-lebarnya, sambut tamu dengan muka yang jernih dan hati yang suci, dan sambut dengan senyuman. Karena kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako. Senyummu kepada saudaramu adalah sodako. Jadi hari penuh semangat untuk berdharma. Atau uang-uang yang sudah dari 100.000 dibagi menjadi 10.000, berikanlah kepada orang-orang, kepada anak-anak yang berkunjung bersilaturahim ke rumah kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang pemurah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Sebaliknya orang yang bakhil, orang yang kikir, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Al-jahilu sakhi ahabu min abil bakhil. Orang yang bodoh namun dia dermawan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada seorang ahli ibadah namun dia kikir. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, maka oleh sebab itu dharmakalah apa yang ada pada diri pribadi kita pada hari itu. Mungkin ibu-ibu sudah punya sudah planning apa yang akan dimasak pada hari raya pagi Idul Fitri tersebut. Apakah lontong dan lain-lain sebagainya. Berdharmalah, berinfaklah, bersedekahlah. Karena hari itu disebut dengan Yaumus Sakha, hari penuh semangat untuk berdharma. Karena orang yang dermawan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, kemudian hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan yang kedua adalah Yaumud Diyafah. Apa arti Yaumud Diyafah? Hari untuk saling mengunjungi, hari untuk saling bersilaturahim, untuk saling tengok-menengok antara murid kepada gurunya, antara mahasiswa kepada dosennya, atau antara anak kepada orang tuanya. Jadi saling tengok-menengok, saling kunjung-mengunjungi. Dan tidak tepat pada hari itu digunakan untuk pergi rekreasi ke taman binatang atau pergi jalan-jalan. Tidak tepat, karena hari itu disebut juga dengan Yaumud Diyafah, hari untuk saling bersilaturahim, untuk saling tengok-menengok. Orang tua, anak menengok orang tuanya, kemudian murid menengok gurunya, saling tengok-menengok, saling kunjung-mengunjungi. Yaumud Diyafah, hari untuk saling kunjung-mengunjungi, saling tengok-menengok. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita berkunjung ke rumah keluarga kita tersebut, bersilaturahim ke rumah saudara kita tersebut, kita bisa menengok keadaannya. Kadang-kadang di Facebook nampaknya mapan begitu ya, kaya begitu, tapi tengok kenyataannya bukan. Jadi dengan berkunjung kita ke rumah keluarga kita tersebut, saudara kita tersebut, rupanya seperti ini keadaannya, seperti ini kondisinya, maka terjadilah dialog, kemudian saling saling tolong menolong, saling bantu membantu.
Jadi terbuka lagi ide-ide kalau seandainya saudara kita tersebut dalam kekurangan, maka dengan berkunjung kita ke rumahnya tumbuh keinginan untuk menolong dan membantu mereka. Jadi yang lebih afdal itu, yang lebih utama itu adalah datang ke rumah saudara kita itu, hadir ke rumah keluarga kita tersebut. Karena kalau nengok Facebook saja belum tahu, karena tidak sama antara apa yang dunia maya dengan dunia kenyataan itu. Yaitu yaumul dhiyafah, hari untuk saling bersilaturahim, hari untuk saling tengok-menengok. Ini yang kedua, yaumul dhiyafah, artinya hari untuk saling mengunjungi, hari untuk saling tengok-menengok. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumut Tuhri. Apa arti Yaumut Tuhri? Hari yang suci. Maka merayakan hari raya Idul Fitri tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai agama. Makanan yang dihidangkan, minuman yang dihidangkan itu adalah semuanya minuman, makanan yang halal dan thayyibah. Pakaian-pakaian yang dipakai oleh anak-anak kita, putra-putri kita pada hari itu harus sesuai pakaiannya itu dengan petunjuk syariat, harus sesuai dengan ketentuan syariat. Jangan ada pakaian-pakaian putra-putri kita pada hari itu yang pakaian-pakaian mereka bertentangan dengan syariat. Karena hari itu apa? Karena hari itu adalah Yaumut Tuhri, hari penuh, hari yang suci. Maka cara merayakannya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata ulama adalah Yaumul Ghufran. Apa arti Yaumul Ghufran? Yaitu hari di mana dosa orang beriman itu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yaumul Ghufran. Dosa kepada Allah sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Yaitu dengan mendirikan malam-malam Ramadan dan berpuasa di siang Ramadan. Karena Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya apa? Dosa kepada Allah sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal dosa kepada manusia. Bagaimana caranya? Yakni saling bermaaf-maafan, saling bersalam-salaman. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu lahum qabla an yatafarraqu." Dua orang muslim yang saling bermaaf-maafan, bersalam-salaman, maka Allah akan ampunkan dosa bagi keduanya sebelum mereka berpisah. Yaitu Yaumul Ghufran, hari di mana dosa orang-orang beriman itu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, ada yang menyebut hari raya Idul Fitri itu dengan istilah lebaran. Jadi lebaran ini berasal dari bahasa Jawa. Ada dua kata sebelum kata lebaran itu. Yang pertama adalah leburan, yang kedua adalah laburan, yang ketiga adalah lebaran. Jadi sebelum kata lebaran itu ada dua kata sebelumnya. Yang pertama leburan, yang kedua laburan, yang ketiga adalah lebaran. Apa maknanya Bapak Ibu yang Allah muliakan? Yang pertama leburan. Apa makna dilebur? Artinya dosa orang beriman itu sudah dilebur, tidak ada lagi, sudah diampunkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sama manusia. Setelah dilebur, kemudian yang kedua ada apa? Dilabur. Dilabur itu maksudnya adalah dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, diperindah, dilabur dia. Ibarat rumah dicat dia, dicat kemudian dibersihkan, dilebur.
Yang pertama adalah leburan, yang kedua laburan, dilabur, artinya diperindah, dipercantik dia. Dengan apa? Yaitu dengan akhlak-akhlak yang mulia. Setelah dilabur, maka lebaran. Maka orang yang seperti inilah yang berhak merayakan hari raya Idul Fitri tersebut, yang disebut dengan lebaran. Jadi leburan, laburan, lebaran. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Jadi ini yang keempat, yaitu Yaumul Ghufran, hari di mana dosa orang beriman itu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumul Ikram. Apa arti Yaumul Ikram? Yaitu hari untuk saling hormat menghormati, harga menghargai, orang tua dimuliakan, anak-anak muda disayangi. Kata Rasulullah SAW, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak hormat kepada orang tua dan tidak sayang kepada anak muda. Jadi hari saling hormat menghormati, hari saling memuliakan, Yaumul Ikram. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Jadi ini yang kelima. Kemudian yang keenam, hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumus Silati. Apa arti Yaumus Silati? Yaitu hari untuk menjalin tali silaturahim. Yaitu hari untuk saling berkasih sayang. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama masih hidup, selama masih sehat, maka jagalah silaturahim, peliharalah silaturahim. Karena apa? Karena silaturahim ini adalah ajaran para nabi, dakwahnya para nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad yang mendakwakan silaturahim, tapi nabi-nabi terdahulu juga mendakwakan silaturahim. Jadi tidak hanya ajaran Nabi Muhammad, tapi ajaran nabi-nabi terdahulu. Apa buktinya Bapak Ibu yang Allah muliakan? Satu ketika Raja Heraklius mengundang Abu Sufyan ke rumahnya. Jadi kata Raja Heraklius kepada Abu Sufyan, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kalian? Apa yang didakwahnya kepada kalian? Apa kata Abu Sufyan? Dia menyuruh kami untuk berbakti kepada kedua orang tua, kemudian sholat 5 waktu sehari semalam, kemudian naik haji, kemudian juga silaturahim. Apa kata Raja Heraklius? Ini merupakan dakwahnya para nabi. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad yang menganjurkan silaturahim, tapi nabi-nabi terdahulu juga menganjurkan silaturahim. Dan yang dikatakan silaturahim, kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, itu adalah ketika kita diundang oleh saudara kita ke rumahnya, ada acara mendoa di rumah saudara kita tersebut, diundangnya, kita hadir, kita ke situ, itu namanya silaturahim. Seperti antara kegiatan-kegiatan acara-acara kemasyarakatan seperti gotong royong di masjid, di mana saja hadir kita pada acara tersebut, itu adalah silaturahim. Kemudian ada saudara kita itu mengadakan pesta pernikahan, walimatul urus, diundangnya kita untuk hadir ke acara tersebut, itu adalah silaturahim. Ada keluarga kita meninggal, saudara kita meninggal, bertakziah kita ke situ, itu adalah silaturahim. Termasuk sholat berjamaah di sini, ini juga merupakan silaturahim. Dan tidak tepat dikatakan bahwa setiap hari ke rumah tetangga silaturahim. Ada seorang ibu setiap hari ke rumah tetangga. Kenapa ibu setiap hari ke rumah tetangga, Bu? Ini menjaga silaturahim. Itu bukan. Takutnya nanti menceritakan aib dan keburukan orang. Jadi kalau ada acara mendoa, ada acara-acara kegiatan kemasyarakatan, ini adalah silaturahim. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan silaturahim ini, amal ibadah silaturahim ini jangan dipandang enteng, jangan dipandang ringan. Kenapa? Karena ia adalah merupakan benteng yang kokoh nanti ketika seseorang itu berada di alam kubur. Jadi silaturahim ini adalah benteng yang kokoh yang akan melindungi orang tersebut ketika berada di dalam kubur. Apa maknanya? Kata Rasulullah SAW,
Jika orang itu adalah orang yang beriman, maka sholatnya berada di atas kepalanya, kemudian puasanya berada di samping kanannya, kemudian zakatnya berada di samping kirinya, dan amal silaturahimnya berada di kakinya. Ketika malaikat azab masuk di atas kepala, maka sholatnya mengatakan di sini tidak ada tempat masuk. Kemudian malaikat azab itu pindah ke sebelah kiri, maka puasanya mengatakan di sini tidak ada tempat masuk. Kemudian sebelah kanan, maka zakatnya mengatakan tidak ada tempat masuk. Karena tidak ada masuk dari atas, maka malaikat azab itu masuk dari sebelah bawah. Maka ibadah silaturahimnya mengatakan di sini tidak ada tempat masuk. Jadilah orang itu tidak disentuh oleh malaikat azab sama sekali. Itulah makna bahwa silaturahim itu merupakan benteng yang kokoh ketika orang itu berada di alam kubur. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian silaturahim ini adalah amal ibadah yang cepat balasan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi silaturahim ini termasuk amal ibadah yang cepat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi silaturahim ini juga dapat menggugurkan dosa orang tersebut. Dan orang yang senantiasa menjaga silaturahim, memelihara silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan pandang orang itu, akan lihat orang itu dengan pandangan kasih sayang. Dan yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, silaturahim ini juga dapat membuka pintu rezeki dan juga dapat menambah panjang umur. Dapat menambah panjang umur. Dan terutama Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagi mereka-mereka yang sudah, mohon maaf, yang sudah berumur lebih setengah abad, maka jagalah silaturahim, peliharalah silaturahim. Salinglah kunjung mengunjungi, salinglah tengok menengok, saling bermaaf-maafan. Kenapa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Rasulullah SAW dalam kitab Durratun Nasihin, bukan, dalam kitab Tanbihul Wafiblin, yaitu pengingat bagi yang lupa. Di dalam kitab itu dikatakan suatu saat Rasulullah SAW itu pernah mengumpulkan para sahabatnya antara kota Mekah dan kota Madinah. Setelah sahabatnya tersebut berkumpul, Rasulullah SAW berpidato. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah saya sakiti, maka pada hari ini saya minta maaf. Barang siapa yang hartanya pernah saya ambil, maka silakan dia menuntut balas sekarang. Maka sahabat semuanya terpaku, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berbuat salah kepada mereka. Dalam keadaan hening itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, menunjuklah seorang sahabat. Lalu sahabat itu bernama yaitu Sayyidina Akasah. Jadi nama sahabat itu adalah Sayyidina Akasah. Apa kata Sayyidina Akasah? Ya Rasul, pada satu saat Anda pernah berbuat salah kepada saya, pernah menyakiti saya, maka pada hari ini saya mau nuntut balas. Baiklah, kata Rasulullah, apa kesalahan saya? Ya Rasulullah, kata Sayyidina Akasah, pernah dalam satu peperangan cambuk Tuhan mengenai tubuh saya, maka saya pada hari ini mau menuntut balas. Maka Rasulullah mengatakan kepada Bilal, Bilal, tolong ambilkan cambuk di rumah. Maka Bilal pergi mengambilkan cambuk dan diberikan kepada Sayyidina Akasah. Apa kata Bilal berbisik-bisik kepada Sayyidina Akasah? Wahai Sayyidina Akasah, jangan Rasulullah yang Anda cambuk, saya aja lah yang Anda cambuk sebagai gantinya. Apa kata Rasulullah? Bilal, biarkan dia yang cambuk saya, karena saya yang telah cambuk dia, biarkan dia yang cambuk saya. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Kemudian kata Sayyidina Akasah, ya Rasul, ketika Anda mencambuk saya, cambuk Anda mengenai tubuh saya tidak pakai baju, maka biar sama, biar sering, buka gunalah baju Tuhan. Wah, sahabat-sahabat yang lain, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, nengok Akasah ini, seolah-olah Akasah ini orang yang kurang sopan.
yang tidak sopan kepada Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah buka bajunya. Setelah baju Rasulullah buka, maka Sayyidina Akasa berlari ke depan. Dia buang cambuknya tersebut, lalu dia peluk Rasulullah SAW dengan sekuat-kuatnya. Apa kata Rasulullah? Wahai Sayyidina Akasa, apa sebenarnya ini? Apa maksudnya? Apa kata Sayyidina Akasa? Ya Rasul, saya tahu sebentar lagi kita akan berpisah. Jadi sebelum berpisah, saya ingin kulit tubuh saya yang hina ini bersentuhan dengan kulit tubuh Tuhan yang mulia. Mungkin nanti di akhirat belum tentu bisa bertemu dengan Tuhan. Mungkin surga Tuhan lebih tinggi dari surga saya. Jadi sebelum saya berpisah, saya ingin bersentuhan kulit tubuh saya yang hina ini dengan kulit tubuh Tuhan yang mulia. Rupanya itu yang diinginkan oleh Sayyidina Akasa. Itu yang dimaunya. Jadi kata Rasulullah, jika kalian ingin menengok penduduk surga, maka tengoklah Sayyidina Akasa ini, karena dia sangat mencintai saya. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Jadi Sayyidina Akasa ini di dalam hadis sahih ada 70.000 dari umat Nabi Muhammad SAW ini masuk surga tanpa hisab. Langsung masuk surga 70.000. Satu di antara 70.000 itu adalah Sayyidina Akasa. Masuk dia Sayyidina Akasa. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Sayyidina Akasa ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini ada doanya, luar biasa doanya. Di antara doa Sayyidina Akasa itu, ya Allah, bila lisanku ini pernah berbohong, pernah mengunjing, pernah mengumpat, apakah saya sadari atau tidak saya sadari, maka saya minta ampun, bertobat darinya ya Allah, dan saya mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya Allah, jika hati saya ini pernah merasa angkuh, sombong, takabur, ria dalam hati saya ini, apakah saya tidak sadari atau tidak saya sadari, aku bertobat darinya ya Allah, dan aku mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, setelah acara tersebut, setelah Rasulullah minta maaf tersebut, bersilaturahim dengan sahabat tersebut, maka pulang. Di antara sahabat itu ada yang menangis. Jadi setelah melihat adegan ini, peristiwa ini, ada sahabat itu yang menangis, meneteskan air mata. Siapa yang menangis? Yaitu Abu Bakar Siddiq. Kenapa dia menangis? Karena dia menangkap isyarat bahwa Rasulullah sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan meninggalkan semuanya. Maka berdasarkan kata Profesor Dr. Abu bin Nata, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka berdasarkan riwayat ini dianjurkan bagi mereka yang sudah berumur untuk selalu bersilaturahim, untuk saling bermaaf-maafan. Karena memang 3 bulan setelah acara tersebut, Rasulullah SAW minta maaf dengan sahabat itu, Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, ini bukan berarti yang mudah-mudahan tak perlu, tidak. Ini sebagai stressing saja. Ini bukan apa. Jadi 3 bulan setelah itu maka Rasulullah meninggal dunia. Jadi bagi mereka yang apa, maka ini sangat baik untuk bersilaturahim, bermaaf-maafan, bersalam-salaman. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Jadi ini yang keenam. Jadi hari raya Idul Fitri itu disebut dengan Yaumus Silati, yaitu hari untuk menjalin tali silaturahim. Kemudian yang ketujuh, hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumus Syura. Yaumus Syura, apa arti Yaumus Syura? Hari berkumpulnya seluruh anggota keluarga. Jangan ada keluarga kita itu nanti tak ada di rumah kita, terutama orang tua. Orang tuanya ada tapi menantu tidak ada, tidak ada, tanya kemana dia, kok tidak hadir ke rumah ini. Yaumus Syura, hari berkumpul seluruh anggota keluarga, dan orang tua bertanya kepada anaknya, misalnya anaknya kerjanya di luar kota, misalnya di tempat lain misalnya, lalu dia tanya bagaimana keadaannya di luar kota tersebut, bagaimana cucu-cucunya, bagaimana, tanya menanya.
Yaumul Syura, hari berkumpulnya seluruh anggota keluarga. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini banyak orang yang apa sekarang ini? Apa namanya istilah mudik apa? Mudik ya, subhanallah, banyak yang mudik sekarang. Yaumul Syura, hari berkumpulnya anggota keluarga. Jangan sampai nanti tak tahu dengan keluarga kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Setelah dicek rupanya yang perempuan itu, anak kita suka dengan yang perempuan itu. Setelah dicek yang perempuan itu rupanya keluarga kita dari kampung. Keluarga kita dari kampung itu dia masalah siapa? Jadi orang tuanya. Jadi hendaklah Yaumul Syura, hari berkumpulnya seluruh anggota keluarga. Ini yang ke-6. Yang ke-7 ya Pak ya? Baik, yang ke-7. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumul Farah Wasyurur. Apa arti Yaumul Farah Wasyurur? Hari penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Jangan ada saudara kita, terutama orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang susah, mereka tidak ikut gembira pada hari itu. Mereka tidak ikut bahagia pada hari itu. Karena hari itu adalah merupakan hari kegembiraan dan kebahagiaan. Pernah satu ketika Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasul SAW itu kan bertemu dengan anak-anak. Anak-anak itu gembira, bahagia. Maka Rasulullah ikut gembira, ikut bahagia. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW bertemu dengan seorang anak. Anak itu meneteskan air mata, menangis. Apa kata Rasulullah? Kenapa kamu tidak ikut bergembira dengan teman-temanmu? Apa kata anak tersebut? Bagaimana saya ikut gembira? Mereka itu pakai baju baru, pakai celana baru, semuanya serba baru. Sedangkan saya tidak ada semua itu. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu masih punya orang tua? Anak itu tidak tahu bahwa yang menanya itu adalah Rasulullah SAW. Apa kata anak itu? Ayah saya sudah meninggal dalam jihad fisabilillah. Sedangkan ibu saya sudah menikah lagi dia. Akhirnya Rasulullah bawa anak tersebut ke rumahnya. Dan Rasulullah berikan anak ini pakai baju baru, semuanya baru. Maka anak ini gembira. Rasulullah pun ikut gembira, ikut bahagia. Jadi hari raya Idul Fitri itu adalah Yaumul Farah Wasyurur, hari penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ke-8. Yang terakhir Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumul Ikhbari wal Istighbari. Apa arti Yaumul Ikhbari wal Istighbari? Yaitu hari saling menerima kabar dan informasi. Jadi hari saling menerima kabar dan informasi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bertanya kepada anaknya, kemudian mertua bertanya kepada menantunya bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya. Misalnya di kampung orang, bagaimana dia kehidupannya di kampung orang, bagaimana cucu-cucunya, saling menerima kabar dan informasi. Kemudian kalau seandainya menantu kita tersebut susah, misalnya anak kita itu susah, misalnya kehidupan ekonominya, maka dicarikan ide-ide bagaimana supaya dia bisa sukses, dia berhasil. Carikan solusi, yaitu saling menerima kabar dan informasi. Yaumul Ikhbari wal Istighbari. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah 9 nama lain daripada hari raya Idul Fitri tersebut. Yang nama-nama tersebut memberikan pesan dan kesan bagi kita semua. Beginilah caranya kita merayakan hari raya Idul Fitri tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, demikianlah tausiah kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kullu amin wa antum bi khairin.
taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin wal maghfurin. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal